Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Ahmad Hosinuddin, sahabat-sahabat. Ini kan sahabat-sahabat ya, kalau kita lihat ini kebiasaan dia, baik sebelum persidangan dimulai atau sesudah persidangan dimulai, pasti dia akan melakukan konferensi pers. Nah, ini sangat lucu sahabat-sahabat. Kenapa? Karena si Hosinuddin ini itu menuduh atau menganggap Jokowi itu berhalusinasi. Astagfirullahaladzim. Nah, dia ngomongnya itu berhalusinasi karena dia tidak bisa memperlihatkan, katanya, ijazah aslinya. Kemudian selain itu sahabat-sahabat, si Hosinuddin ini, si Ahmad Hosinuddin ini itu mencoba membangun narasi kepada para pendukungnya, kepada para kelompok-kelompoknya, kepada para pengikut-pengikutnya, bahwa tidak sah, tidak sah seorang pemimpin kalau kepemimpinan seseorang kalau misalnya itu memiliki ijazah yang palsu atau tidak punya ijazah asli. Dan itu diaminkan oleh para pengikutnya, sahabat-sahabat. Dan itu merupakan agitasi yang dia lakukan. Tetapi untuk lebih jelas dan lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Ini adalah sidang yang ke-9 ya. Sidang yang saya harapkan menghasilkan keyakinan bagi hakim untuk memvonis Bambang Tri bersalah dan dipenjara 100 tahun. Lama tuh. 100 tahun saja, tapi punya keyakinan bahwa Bambang Tri bersalah. Dan keyakinan itu diperoleh dari apa? Dari melihat ijazah aslinya. Bagaimana mungkin bisa yakin kalau ijazah aslinya tidak diperlihatkan? Mohon maaf, ini bukan sidang untuk mengadili Jokowi pernah sekolah atau tidak, pernah SD atau tidak, pernah SMP atau tidak, pernah SMA atau tidak, pernah S1 atau tidak, bukan. Kalau yang dipersoalkan pernah sekolah atau tidak, maka menghadirkan teman-teman Jokowi itu bisa membuktikan bahwa dulu pernah sekolah. Menghadirkan teman SD Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan guru SD Jokowi untuk membuktikan dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan teman, guru, dan kepala sekolah SMP Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SMP. Dan seterusnya sampai menghadirkan dekan, dosen, termasuk rektor untuk membuktikan bahwa Jokowi pernah kuliah di kampus tersebut. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Wong lihat saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi asli. Kalau sampai hakim memvonis bersalah padahal tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, berarti hakim telah berhalusinasi. Hakim tidak memutus sesuai dengan KUHAP, karena di dalam KUHAP dasar untuk memvonis perkara itu ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini penting. Jangan kemudian berasumsi, lah Pak Jokowi kan pernah menjadi wali kota. Nggak mungkin dong kalau ijazahnya tidak asli jadi wali kota. Buktinya JR Saragih, Bupati Simalungun. Bupati Simalungun. Sebentar ya, maaf. Pak Kepo, ya amankan sana. Bupati Simalungun itu sudah bisa lolos menjadi bupati, tetapi ya kan tidak bisa melanjutkan menjadi gubernur. Kenapa? Karena ketahuan ijazahnya palsu, gitu loh. Ketahuan bohongnya ya. Jadi tidak bisa dengan asumsi pernah wali kota, ya pernah bupati, pernah gubernur, bahkan pernah presiden menjadi dasar. Oh, kalau begitu yakin dong kita bahwa ijazahnya asli. Tidak bisa begitu. Bukan jaminan. Nggak ada jaminan gitu. Yang kedua, mohon maaf, ini kepentingannya bukan untuk kepentingan Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur. Ini adalah kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kita semua punya kepentingan tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu. Saya tanya, apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Tidak. Apakah kita mau ridho ikhlas kalau pemimpin kita itu berijazah palsu? Tidak. Karena itu kita ingin buktikan di dalam persidangan ini. Kita ingin ada keyakinan bagi kita, lega, ridho, ikhlas, bahkan bahagia punya presiden yang ijazahnya asli. Begitu. Ini meminjam istilah Pak Amin Rais. Kan? Asli, kata Pak Amin itu sederhana.
Kalau mau membuktikan ijazah presiden asli, Pak Presiden, ini tutorial untuk membuktikan ijazahnya asli atau tidak. Ini ijazah saya SD, ini ijazah saya SMP, ini ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1 UGM asli. Nah, Pak Jokowi tinggal bawa ijazah itu yang asli ke pengadilan. Selesai perkara. Vonis Bambang Tri 100 tahun, nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan. Oke, kita sudah lihat ya videonya sahabat-sahabat ya. Bagaimana berapi-apinya si Ahmad Husainuddin itu melakukan orasi di depan pengadilan sahabat-sahabat. Nah, yang menjadi yang menjadi entry point-nya itu adalah si Ahmad Husainuddin itu menyampaikan bahwa Gus Nur, si Bambang Tri itu biar katanya divonis 100 tahun dia tidak menyesali lah, kayak kira-kira kayak begitu. Seandainya ijazah Pak Jokowi itu dibawa ke pengadilan atau ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, tetapi saya kira ini kan ngawur saja sahabat-sahabat ya. Baru berapa bulan saja kan sudah membleh, maksudnya sudah mereka sudah minta penangguhan penahanan lah. Apalagi kalau 100 tahun sahabat-sahabat. Pasti ya pasti kalau dihukum 100 tahun ya ujung-ujungnya fitnah lagi pemerintah. Difitnah lagi. Tidak solid. Kalau rakyat kecil tajam bawah, tumpul ke atas. Nah, pasti kan logika itu lagi yang yang mereka akan bangun sahabat-sahabat. Nah, itu sahabat-sahabat ya, itu lucu-lucu saja. Ini lelucon yang dilakukan oleh si Ahmad Husainuddin ini. Kemudian soal apakah Jokowi membawa ijazahnya dalam rangka melakukan pembuktian, saya kira tidak hanya satu jalan ya, hanya satu jalan bahwa untuk membenarkan atau membuktikan, meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, saya kira sudah cukup. KPU sudah menyampaikan itu melalui proses mulai dari wali kota atau secara lembaga kenegaraan itu sudah meyakinkan kita bahwa itu sudah asli. Kemudian yang kedua adalah guru, teman-teman dia, kepala sekolah dia, saya kira itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga adalah dosen Pak Jokowi, kemudian rektor Pak Jokowi, dekan Pak Jokowi, saya kira sudah cukup lah. Kemudian yang terakhir itu adalah jaksa punya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, dan dibawa menjadi barang bukti, alat bukti di persidangan. Saya kira itu juga sudah cukup membuktikan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli. Nah, kemudian yang terakhir, saya ini hanya mau menyampaikan yang sederhana saja. Tanya itu si Ahmad Husainuddin, apakah semua teman-teman dia waktu SD, SMP, SMA pernah tidak dia lihat ijazahnya teman-temannya itu? Dan saya yakin di pikiran dia itu juga meyakini bahwa temannya itu punya ijazah. Dan saya yakin bahwa dia tidak pernah melihat itu. Tetapi pasti dia yakini bahwa ijazah teman-teman dia yang sama sekolah dengan dia, yang sama tamat dengan dia, pasti dia yakini bahwa dia punya ijazah asli. Jadi logikanya jangan dibalik-balik dong, Ahmad. Jangan jadi lelucon, bahan ketawaan. Hanya karena niatnya lain, pemakzulan misalnya, pengadilan rakyat yang sering kalian umbar-umbar di media, kok mau mempersoalkan ijazah? Sabarlah, sabar.
Pemilu sudah dekat, kalau mau jadi masuk calon masuklah. Nanti rakyat yang akan menentukan. Rakyat itu sudah cerdas. Nah, itu. Saya kira janganlah nodai demokrasi ini di tengah jalan hanya karena persoalan-persoalan yang sepele itu. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.